Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Aku tidak pernah percaya dengan takdir. Hidupku terasa biasa seperti kebanyakan orang pada umumnya. Pagi-pagi bangun, pergi kerja, pulang ke rumah, dan beristirahat. Itulah rutinitasku. Nama saya Zaki, seorang pria berusia 29 tahun yang tinggal di kota kecil yang tidak banyak dikenal. Pekerjaanku sebagai pengelola proyek di sebuah perusahaan konstruksi seringkali membuatku lelah, tapi itu adalah pekerjaan yang aku nikmati. Tidak banyak yang bisa mengubah jalannya hidupku. Semua berjalan lancar sampai malam itu. Malam itu, aku terbangun dengan tubuh berkeringat, napas terengah-engah. Aku baru saja mengalami mimpi yang sangat jelas, begitu nyata, bahkan terasa lebih hidup daripada kenyataan. Dalam mimpiku, aku berada di sebuah lorong panjang yang gelap, seolah-olah lorong itu menelan segala cahaya yang ada. Suara langkah kakiku bergema dengan aneh, dan setiap langkah yang kuambil seolah memantul kembali. Semakin cepat, semakin takut. Aku merasa ada yang mengejar. Sosok bayangan yang tampak tidak jelas, namun aku tahu itu bukan sekadar mimpi buruk biasa. Bayangan itu tidak mengucapkan kata-kata, tetapi aku bisa merasakannya. Aku berlari, berusaha menjauh, namun lorong itu tidak berujung. Aku merasa seperti terperangkap dalam ruang yang tak bernyawa. Dan kemudian di ujung lorong yang gelap itu, sosok itu muncul. Ternyata bukan sekadar bayangan, itu adalah sesuatu yang jauh lebih nyata. Sosok itu hanya berdiri diam, memandangiku dengan tatapan kosong, namun ada rasa familiar yang mengganggu. "Kamu tidak bisa lari dari takdirmu," kata sosok itu dengan suara yang membuat hatiku tergetar. Aku terbangun dengan kaget. Keringat dingin membasahi tubuhku dan jantungku berdetak cepat. Itu hanya mimpi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Aku menarik napas panjang dan menenangkan diri. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang begitu saja. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Mata terus terjaga, memikirkan apa yang baru saja aku alami. Itu tidak terasa seperti mimpi biasa. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang menungguku, sesuatu yang belum aku pahami. Keesokan harinya, aku mencoba melanjutkan rutinitasku, pergi ke kantor dan bertemu dengan rekan-rekan kerjaku. Namun, saat melintasi lorong di gedung kantor, aku merasakan sensasi yang sangat asing. Lorong itu terlihat familiar. Bahkan langkah kakiku terasa sangat mirip dengan langkah yang aku dengar dalam mimpiku. Aku berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Apakah ini hanya perasaan aneh belaka? Ataukah ini bagian dari mimpi yang tadi malam aku alami? Aku merasa bingung, tapi mencoba untuk mengabaikannya. Hari-hari berikutnya terasa semakin ganjil. Kejadian-kejadian dalam mimpiku mulai terulang dalam kehidupanku. Tanpa aku sadari, aku mulai bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Namun kami berbicara seolah-olah sudah lama mengenal satu sama lain. Percakapan-percakapan itu terasa begitu familiar, seperti sebuah pola yang berulang. Tapi ada satu hal yang membuatku semakin khawatir. Sosok bayangan yang mengejarku dalam mimpi itu mulai muncul dalam kenyataan. Tidak di lorong, tetapi di tempat-tempat yang tak terduga. Aku melihatnya dari kejauhan, berdiri diam, menatapku dengan mata kosong yang membuat bulu kuduku merinding. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya itulah yang aku coba yakini. Aku kembali ke rutinitasku yang monoton, pergi ke kantor, menyelesaikan pekerjaan, dan pulang ke rumah. Namun, perasaan asing itu terus membayangiku. Setiap langkah terasa seperti mengikuti jejak yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Bahkan aku mulai merasa lebih waspada saat melangkah di lorong kantor yang sama, yang dulu terasa begitu biasa. Suatu siang saat aku sedang berada di ruang rapat, aku melihat seseorang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Seorang wanita muda, tampaknya baru pertama kali hadir di kantor. Ia duduk di meja yang agak jauh dari tempatku, tapi mataku tertuju padanya. Ada sesuatu yang aneh, meskipun aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tatapannya itu, matanya yang seperti menatap jauh, seperti sudah mengenalku sejak lama. Aku berusaha mengabaikan perasaan itu dan kembali fokus pada rapat yang sedang berlangsung. Namun di tengah percakapan yang terus berjalan, tanpa sadar pikiranku terus melayang kembali pada wanita itu. Saat rapat selesai, aku bergegas keluar dari ruangan dan melewati lorong kantor yang tadi kulalui.
Dan entah kenapa aku kembali merasakan sensasi deja vu yang begitu kuat. Lorong ini, lorong yang sama, dengan suasana yang sama, dengan langkah yang sama, seolah aku sedang terperangkap dalam lingkaran yang tidak berujung. Rasanya seperti aku pernah melalui semua ini sebelumnya. Aku mulai merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku mencoba menenangkan diri. Ini hanya kebetulan, pikirku. Tidak ada yang aneh. Namun perasaan itu semakin hari semakin kuat, dan kejadian-kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Setiap hari ada saja hal-hal kecil yang terasa terulang. Bahkan suara langkah kakiku di lorong itu terdengar sangat familiar, seperti aku sudah melangkah di sini berkali-kali. Puncaknya terjadi saat aku bertemu wanita muda yang tadi kuperhatikan di rapat. Kami berpapasan di luar gedung kantor, di jalan yang biasa aku lalui pulang. Seperti sebelumnya, matanya menatapku dengan cara yang membuatku merasa terperangkap. Aku tidak bisa menghindar dari tatapannya. "Zaki, bukan?" tanyanya. Suaranya lembut namun penuh kepastian. Aku terkejut mendengar namaku disebut karena aku yakin aku tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. "Ya, benar. Tapi kamu siapa?" Aku berusaha tetap tenang. "Namaku Ayla. Kamu pasti tidak ingat aku, kan?" Jawabnya tersenyum tipis, namun ada sesuatu dalam senyumnya yang membuatku semakin bingung. Aku merasa mulutku kering. "Tidak, sepertinya aku belum pernah bertemu denganmu." Ayla mengangguk perlahan, seperti ia sudah tahu apa yang aku rasakan. Aku hanya merasa kita sudah pernah berbicara sebelumnya. Ucapan itu seperti sebuah petunjuk, namun justru semakin membingungkanku. Mungkinkah aku benar-benar sudah pernah bertemu dengannya? Tapi kapan? Dan mengapa aku tidak ingat? Semakin lama, semakin banyak hal aneh yang terjadi, dan aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berputar di sekitarku, yang aku sendiri belum bisa memahami. Saat aku berjalan pulang malam itu, aku merasa sangat lelah. Setiap sudut jalan tampak familiar, seolah aku sudah berjalan di sini ribuan kali. Setiap bayang-bayang yang ada terasa seperti bagian dari mimpi yang belum selesai. Aku berjalan lebih cepat, berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh itu. Namun semakin lama, langkahku semakin berat. Kemudian, saat aku melewati jembatan kecil dekat rumah, aku melihatnya lagi. Bayangan itu, sosok yang selalu mengejarku dalam mimpiku. Kali ini, ia berdiri di ujung jembatan, menatapku dengan tatapan yang lebih intens. Wajahnya samar, namun aku bisa merasakan matanya menembusku, seperti ia tahu setiap perasaan yang aku alami. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terasa kaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapku, seolah menunggu sesuatu. Akhirnya aku berani mengangkat suara, meskipun suaraku tercekat. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara bergetar. Tapi sosok itu hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam, memandangiku dengan mata kosong yang mengintimidasi. Aku merasa semakin tercekik oleh ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa setiap pertemuan ini terasa seperti sebuah peristiwa yang tak bisa dielakkan? Hari-hari setelah pertemuan dengan sosok bayangan itu terasa semakin berat. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, ada perasaan cemas yang menggantung di udara. Bayangan itu, yang aku temui di jembatan, mulai terasa lebih nyata. Bukan hanya dalam mimpi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikutiku, memantaunya dari jauh menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Kantor menjadi tempat yang semakin menekan. Setiap sudut ruangan terasa asing dan setiap orang tampak seperti figur yang tidak benar-benar aku kenal. Bahkan di tengah keramaian, aku merasa sangat kesepian. Terkadang aku merasa seperti sedang dilihat oleh seseorang meskipun tidak ada yang ada di sekitar. Itu bukan paranoia. Aku yakin ini lebih dari sekadar perasaan. Rasanya seperti ada sesuatu yang hadir di setiap langkahku. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di ruanganku, aku menerima email yang tidak aku harapkan. Judulnya singkat, "Mengenal Takdirmu." Aku tidak mengenali alamat pengirimnya, namun ada sesuatu dalam pesan itu yang menarik perhatianku. "Zeki, kamu pasti mulai merasakannya. Bayangan itu tak akan pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada, mengikutimu dari jauh. Kamu akan menemukannya di tempat yang tidak kamu duga. Jangan lari darinya. Terima takdirmu sebelum semuanya terlambat." Aku merasa tubuhku kaku membaca pesan itu. Siapa yang mengirimnya? Bagaimana orang itu tahu tentang bayangan yang mengikutiku? Perasaan takut kembali menghampiri, dan aku merasa tidak bisa bernapas. Sejenak aku hanya duduk diam, mencerna kata-kata itu. Tentu saja aku ingin mengabaikannya, tapi suara dalam hatiku mengatakan lain. Itu peringatan, sebuah peringatan yang tidak bisa kuabaikan.
Setelah berjam-jam bergulat dengan rasa takut, aku akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kantor lebih awal. Ada satu hal yang sudah jelas dalam pikiranku. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang bayangan itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Aku harus menghadapi kenyataan walaupun aku tidak tahu bagaimana atau apa yang harus kulakukan. Aku memilih jalan pulang yang berbeda. Jalan yang jarang aku lalui, lebih sepi, dan terasa lebih tua. Saat melangkah, aku merasa seolah-olah aku sudah berjalan di jalan ini sebelumnya. Mungkin memang aku pernah melewati jalan ini, tapi kenapa rasanya seperti ini pertama kalinya? Rasanya seperti aku sedang berjalan mundur ke masa lalu yang terlupakan. Dan semakin dalam aku melangkah, semakin aku merasa terperangkap. Tiba-tiba aku merasakan kehadiran yang aneh. Ada sesuatu yang bergerak di sudut mataku, di ujung jalan. Bayangan itu. Ia berdiri di sana, seperti menunggu. Sekali lagi tubuhku kaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa kupecahkan. "Kamu lagi," kataku, suara berat keluar begitu saja dari mulutku. Tidak tahu kenapa, kata-kata itu keluar begitu alami, seperti aku sudah mengenal sosok ini sejak lama. Sosok itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menatapku dengan mata kosong yang tak bisa kuartikan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mengalir di antara kami, seperti sebuah ikatan yang tidak bisa dipahami. Kau tahu, kan kenapa aku selalu ada? Suara itu, suara yang familiar, terdengar begitu dekat. Namun sosok itu tetap diam, tak berkata sepatah kata pun. Aku merasakan ada sebuah dorongan, seolah-olah ada jawaban yang harus kutemukan. Aku merasa ditarik menuju sosok itu. Tanpa sadar, langkah kakiku mulai bergerak maju menuju bayangan itu. "Kenapa kau mengikutiku?" Aku akhirnya bertanya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. Di saat aku berbicara, bayangan itu perlahan-lahan mulai menghilang, seperti kabut yang lenyap di telan angin. Namun, suara itu masih terdengar di telingaku. "Karena takdirmu sudah dimulai, Zaki. Kamu tidak bisa melarikan diri dari ini." Aku terkejut. Takdir? Apa maksudnya? Apa yang sedang terjadi padaku? Dan kenapa rasanya seperti aku terperangkap dalam sebuah rencana besar yang tidak bisa aku kendalikan? Aku berdiri di tengah jalan yang sepi, tidak tahu harus kemana. Bayangan itu menghilang, tetapi perasaan takut dan cemas tetap menghinggapiku. Aku merasa seperti sedang berada dalam sebuah mimpi yang tidak berujung, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Aku harus menemukan jawaban. Aku harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku. Tapi dengan setiap langkah yang kuambil, aku semakin merasa terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari apa yang aku bayangkan. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ketika membuka mata, dunia tampak biasa saja, tetap sama, tak ada yang berubah. Namun hatiku tahu bahwa sesuatu yang besar tengah mengintai, menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Bayangan itu, pesan misterius dalam email, dan suara-suara yang semakin sering menghantuiku. Semuanya terasa seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku memutuskan untuk mencari jawaban. Aku tidak bisa terus melarikan diri dari perasaan ini. Tidak bisa terus bertanya-tanya tanpa melakukan apapun. Aku harus mencari tahu siapa yang mengirimkan email itu, siapa yang sebenarnya mengikutiku, dan kenapa aku merasa seperti ini. Setelah menyiapkan sarapan dengan tangan yang sedikit gemetar, aku keluar dari rumah dan menuju ke sebuah tempat yang sudah lama ingin aku kunjungi. Sebuah toko buku tua yang terletak di ujung kota, tempat yang dikenal dengan koleksi buku-buku langka dan penuh misteri. Toko itu adalah tempat yang sering aku singgahi ketika aku merasa tertekan atau kebingungan. Ada sesuatu dalam udara di sana yang membuatku merasa nyaman. Meski seringkali aku menemukan diri sendiri terpaku pada rak buku yang penuh dengan kisah-kisah lama yang misterius dan tidak bisa dimengerti. Ketika aku memasuki toko, bunyi pintu yang berderak menyambutku, dan bau kertas tua langsung menyergap indera penciumanku. Di sudut ruangan, di belakang meja kasir, aku melihat seorang pria tua dengan rambut putih dan kacamata tebal yang tampak tidak lepas dari bukunya. Dia tersenyum tipis saat melihatku, seperti sudah mengenalku sejak lama. "Zaki, datang lagi? Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan suara berat namun hangat. Matanya yang tajam seperti bisa menembus setiap pikiran yang ada di benakku. Aku mengangguk pelan, lalu memutuskan untuk berbicara. Aku sedang mencari sesuatu yang bisa memberi penjelasan tentang apa yang sedang terjadi padaku, tentang bayangan yang selalu mengikutiku. Aku menahan napas, berharap pria itu tidak berpikir aku gila.
Namun, pria tua itu hanya mengangguk perlahan. Kau datang ke tempat yang tepat, katanya. Aku tahu persis tentang apa yang kau maksud. Tapi, apa kau yakin siap untuk mengetahui jawabannya? Aku menatapnya, merasakan ada semacam kekuatan dalam kata-katanya. Aku sudah terlanjur terperangkap dalam misteri ini, dan aku tidak bisa mundur sekarang. Aku siap. Dengan langkah lambat, pria itu mengarahkanku ke rak buku yang lebih gelap dan berdebu, seolah-olah sudah lama tidak tersentuh. Dia menarik sebuah buku tebal yang tampaknya sangat tua, kulitnya sudah mengelupas dan halamannya kekuningan. Buku ini akan membantumu, katanya. Di dalamnya ada kisah tentang mereka yang seperti kamu, mereka yang terjebak dalam takdir yang tidak bisa dipahami. Aku membuka buku itu dengan hati-hati, merasakan setiap helai halaman yang bergerak di bawah jari-jariku. Setiap kata yang tertulis seolah mengundangku ke dalam dunia yang lebih dalam, dunia yang penuh dengan kekuatan tak terlihat. Beberapa halaman pertama hanya berisi kisah-kisah lama tentang makhluk dan entitas misterius. Namun, saat aku terus membaca, aku menemukan sesuatu yang lebih menarik, sebuah kisah yang sepertinya sangat mirip dengan pengalamanku. Tertulis di sana dengan huruf tebal dan jelas, mereka yang dihantui oleh bayangan mereka sendiri adalah orang-orang yang telah berhubungan dengan dunia lain, dunia yang terpisah dari kenyataan. Bayangan itu adalah penjaga takdir mereka, dan mereka yang melihatnya tidak akan bisa kembali ke kehidupan mereka yang biasa. Aku membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahaminya. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Aku merasa seperti dicerahkan, namun semakin bingung. Aku tidak bisa berhenti membaca hingga aku menemukan sebuah kalimat terakhir yang sangat mencolok. Jika kamu ingin mengetahui siapa mereka, kamu harus berani menghadapi kenyataan yang tersembunyi di balik bayangan itu. Kamu tidak akan bisa lari darinya. Buku itu jatuh dari tanganku dan aku terdiam. Itu bukan hanya peringatan, itu adalah panggilan untuk bertindak. Bayangan itu bukan sekadar sesuatu yang mengikutiku. Itu adalah bagian dari takdirku, bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Jika aku ingin hidup normal lagi, aku harus menghadapi kenyataan itu. Aku berpaling ke pria tua di belakang meja. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. Kamu sudah memulai perjalanan ini, Zaki. Tidak ada jalan kembali. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menemukan siapa yang mengirimkan pesan itu, siapa yang menguasai bayanganmu, dan mengapa mereka memilihmu. Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mulai merasakan kehadiran bayangan itu, aku merasa ada arah yang jelas. Aku harus mencari jawaban, apapun yang terjadi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun bulan baru saja mengintip dari balik awan gelap. Setelah berhari-hari bertanya-tanya, akhirnya aku tahu apa yang harus aku lakukan, meskipun itu terasa seperti sebuah takdir yang dipaksakan. Semua yang kulihat dan kulalui hingga sekarang membawaku pada satu titik. Aku harus mencari tahu siapa yang ada di balik bayanganku dan apa yang mereka inginkan dariku. Kehidupan sehari-hariku tidak lagi sama. Aku merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang penuh dengan misteri. Di setiap sudut, aku merasa ada sesuatu yang mengamati. Bayangan itu, yang dulu hanya terasa seperti mimpi buruk, kini menguasai pikiranku. Mungkin itu adalah bagian dari takdirku, sesuatu yang tak bisa kubiarkan begitu saja. Aku merasa seolah-olah hidupku sudah diprogram, dan aku hanya menjalani apa yang sudah ditentukan. Setelah pertemuan dengan pria tua di toko buku, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Rasa takut, cemas, dan sekaligus harapan. Ada sesuatu yang harus kulakukan, meskipun aku tidak tahu pasti apa itu. Aku harus menghadapi bayangan itu, menghadapi apa yang ada di baliknya, dan menemukan siapa yang mengendalikan takdirku. Pagi berikutnya, aku mulai mencari lebih banyak informasi. Aku tidak tahu dari mana harus memulai, namun aku merasa bahwa jawabannya berada di tempat yang jauh lebih dekat daripada yang kukira. Beberapa minggu lalu, aku pernah mendengar desas-desus tentang seorang wanita yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Dia dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis, dan katanya dia bisa melihat lebih banyak dari apa yang tampak oleh mata biasa. Mungkin dia bisa membantuku. Aku merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang harus kuambil. Setelah memastikan bahwa rumah itu masih ada, aku memutuskan untuk pergi ke sana. Perjalanan menuju rumah itu tidak mudah. Jalanan sempit dan gelap, dikelilingi pepohonan yang tampak seperti menutup dunia luar.
Namun, aku terus berjalan seakan ada kekuatan yang mendorongku maju, tak peduli seberapa jauh atau sulitnya jalan yang harus kutempuh. Aku sampai di depan rumah tua itu yang tampak sepi dan terlupakan oleh waktu. Rumah itu berdiri dengan kokoh, meskipun catnya sudah pudar dan jendelanya terlihat kotor. Aku merasakan sebuah ketegangan di udara, seolah-olah rumah itu menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Dengan ragu, aku melangkah masuk. Di dalam, suasananya jauh lebih gelap daripada yang aku kira. Lampu yang redup hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil ruangan, membuat bayangan-bayangan di dinding terasa hidup. Di sudut ruangan ada seorang wanita tua yang duduk di kursi goyang, memandangku dengan mata tajam yang penuh pemahaman. Meskipun dia tampak lemah dan rapuh, ada kekuatan dalam dirinya yang tidak bisa diabaikan. "Akhirnya kau datang juga," katanya. Suaranya pelan namun pasti. "Aku tahu kamu akan datang. Takdirmu sudah membawa kamu ke sini, Zaki." Aku terkejut mendengar namaku disebut. "Kamu tahu tentang aku?" tanyaku, suaraku bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Bayangan itu sudah lama mengikuti jejakmu. Namun tidak semua yang terlihat adalah apa yang sebenarnya. Apa yang kamu lihat bukanlah semua yang ada di dunia ini." Aku tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi sesuatu dalam kata-katanya membuatku semakin cemas. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku, merasa seperti berada di ujung jurang yang tak terlihat. Wanita tua itu menatapku lebih dalam. "Kamu punya pilihan, Zaki. Takdir tidak harus dituruti begitu saja. Kamu bisa memilih. Tetapi ingat, pilihanmu akan menentukan segalanya. Jika kamu ingin menghentikan bayangan itu, kamu harus berani menghadapi asal-usulnya. Tapi kamu juga harus siap menerima konsekuensinya." Aku bingung. "Konsekuensinya?" Wanita itu mengangguk. Matanya tetap tajam menatapku. "Setiap pilihan membawa akibat, Zaki. Kamu mungkin akan kehilangan banyak hal, bahkan dirimu sendiri, jika kamu memilih untuk melawan takdir ini. Namun, jika kamu tidak memilih, maka bayangan itu akan terus mengikutimu, sehingga hidupmu akan menjadi penantian yang kosong tanpa arah." Aku merasa terhimpit oleh kata-katanya. Bagaimana aku bisa memilih? Apa yang seharusnya kulakukan? Aku tahu bahwa aku tidak bisa lari dari kenyataan, tetapi menghadapi takdir ini sepertinya sama sekali bukan hal yang mudah. Wanita itu berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Di tangannya, dia menggenggam sebuah medali kecil dengan simbol yang aku kenali, simbol yang sama dengan yang ada di dalam buku yang aku baca di toko buku beberapa hari lalu. Dia memberikannya padaku. "Ini adalah kunci untuk menemukan apa yang kamu cari, Zaki. Gunakan dengan bijak, karena tidak semua jalan akan membawamu kembali. Pilihan ada di tanganmu," katanya. Suaranya lembut namun penuh peringatan. Pagi itu datang dengan sunyi yang tak biasa. Kabar tentang diriku dan bayangan yang mengikuti telah membuatku terjaga semalaman, namun tetap tak bisa tidur. Aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah bertemu wanita tua di rumah itu. Medali kecil yang kini ada di tanganku terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah ia memikul seluruh dunia. Aku tahu bahwa pilihan yang kuambil akan mengubah segalanya, tidak hanya untukku, tetapi untuk kehidupan yang aku kenal selama ini. Aku berjalan keluar rumah, berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya berusaha untuk menenangkan pikiranku. Namun, tak ada yang bisa mengalihkan perhatianku dari satu hal yang jelas. Aku harus menghadapi takdir yang telah lama menunggu. Seperti sebuah beban yang tak bisa aku lepaskan, takdir itu menggantung di atas kepala, menunggu saatnya untuk menghancurkan semua yang aku anggap nyata. Akhirnya, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menghindari kenyataan. Aku harus melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan jika itu berarti aku harus berhadapan dengan hal-hal yang lebih gelap, lebih menakutkan daripada yang pernah aku bayangkan. Keputusan itu tidak datang begitu saja. Aku kembali ke rumah tua tempat wanita itu memberiku medali. Sesampainya di sana, aku merasa jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggilku, menarikku untuk masuk lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap. Di luar, udara tampak berat dan tebal, seakan-akan langit menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Aku mengetuk pintu rumah itu dan tak lama kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya. Wanita tua itu sudah menungguku di dalam, duduk di kursi goyangnya. Matanya menatapku dengan tatapan penuh pemahaman. "Akhirnya kamu datang juga," katanya, suaranya penuh dengan ketenangan yang tidak bisa aku pahami. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan?" Aku mengangguk pelan, merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhku.
Aku tidak tahu apakah aku siap, tetapi aku tahu ini adalah jalanku, jalan yang tidak bisa aku elakkan lagi. Medali itu adalah kunci, Zaki, katanya sambil mengulurkan tangannya ke arahku. Ini akan membawamu ke tempat yang seharusnya kamu temui. Tempat yang penuh dengan jawaban, tetapi juga penuh dengan bahaya. Aku menggenggam medali itu dengan kuat, merasakannya menyatu dengan telapak tanganku. Tanpa kata-kata lebih lanjut, wanita itu berdiri dan melangkah menuju rak buku. Dia menarik sebuah buku yang tampak biasa saja, namun aku tahu itu bukan buku sembarangan. Buku itu berdebu dan terlihat sangat tua, seperti sudah dilupakan waktu. Wanita itu membuka halaman pertama dengan hati-hati, menunjukkan sebuah gambar yang membuat darahku berhenti sejenak. Gambar itu adalah gambar dari bayangan yang selama ini mengikutiku, bayangan yang bentuknya samar, tetapi aku bisa melihatnya dengan jelas di gambar itu. Ini adalah bayangan yang kau cari, kata wanita itu, menunjuk gambar itu dengan jari keriputnya. Tapi ingat Zaki, bayangan itu bukan hanya milikmu. Ada orang yang mengendalikannya, dan jika kamu ingin menghentikannya, kamu harus menghadapinya langsung. Aku merasakan ketegangan yang merayap ke seluruh tubuhku. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apa yang ada di balik bayangan itu, namun aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Aku harus menghadapi takdirku, tak peduli seberapa menakutkan itu. Wanita itu menutup buku itu perlahan. Keputusan ada padamu, Zaki, katanya. Tapi ingat, tidak ada jalan mundur. Jika kamu memilih untuk menghadapi bayangan itu, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Aku mengangguk, menatap medali di tanganku sekali lagi. Dengan tekad yang baru, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku harus mencari tahu siapa yang mengendalikan bayangan itu dan mengapa mereka memilihku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Langkahku terasa berat, namun ada rasa yakin yang muncul dari dalam diriku. Aku tahu perjalanan ini akan menguji segalanya, termasuk siapa aku sebenarnya. Takdirku sudah tertulis dan aku harus menulis akhir dari kisah ini dengan tanganku sendiri. Malam itu aku berusaha tidur, meskipun rasa cemas dan ketegangan masih menyelimuti pikiranku. Aku tahu bahwa esok hari, aku akan memulai perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Takdirku menungguku, dan aku tidak bisa lari lagi. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Meskipun aku telah mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan, aku masih merasa cemas. Semua yang telah terjadi, semua petunjuk yang mengarahkanku pada takdir ini terasa semakin nyata. Tidak ada lagi ruang untuk mundur, dan aku tahu saat aku melangkah ke dalam dunia yang lebih gelap ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menggenggam erat medali itu, yang kini terasa seperti bagian dari diriku. Ia bukan hanya kunci untuk membuka pintu takdirku, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang yang telah kulalui. Aku sudah berada di ambang keputusan besar, harus menghadapi bayangan yang mengikutiku atau melepaskannya dan menerima akibatnya. Langkahku menuju tempat yang disarankan wanita tua itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku berjalan melewati hutan yang gelap dengan suasana yang terasa begitu mencekam, hampir seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak langkahku. Di kejauhan, aku bisa melihat sebuah cahaya samar seperti sebuah api kecil yang menyala di tengah kegelapan. Itu adalah tempat yang sudah kutunggu, tempat yang menjanjikan jawaban untuk semua pertanyaan yang telah mengganggu pikiranku. Saat aku sampai di depan sebuah gua, cahaya itu berasal dari api unggun yang terbakar di dalamnya. Di depan gua itu berdiri seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tertutup bayangan, tetapi aku bisa merasakan aura kekuatan yang begitu kuat darinya. Aku tahu, inilah orang yang mengendalikan bayanganku dan juga takdirku. Pria itu tidak bergerak saat aku mendekat. Aku berhenti tepat di hadapannya, medali di tanganku gemetar. Kau akhirnya datang. Suara pria itu terdengar dalam, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Aku sudah menunggu. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Pria itu tersenyum tipis dan dia mengangkat tangannya seolah mengundangku masuk ke dalam gua. Aku adalah orang yang kau cari, bayangan yang mengikutimu, aku yang mengendalikannya. Takdirmu telah lama terhubung denganku, Zaki. Semua yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari rencanaku. Aku merasa darahku membeku. Semua yang kualami, semua kejadian aneh, mimpi buruk, dan bayangan yang mengikutiku, ternyata adalah bagian dari sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan pria ini dariku? Mengapa aku yang dipilih untuk menjadi bagian dari takdir ini? Kenapa aku?
Tanyaku dengan suara yang bergetar. Kenapa aku yang harus menjalani semua ini? Pria itu mengamati aku dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu dia mulai berjalan mengelilingiku, seolah-olah mengukur reaksi tubuhku. Karena, Zaki, takdirmu adalah pilihan yang akan mengubah dunia. Aku memilihmu karena kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, keberanian untuk memilih. Dan itu adalah kekuatan yang bisa mengubah segala sesuatu. Aku merasa seolah berada di ujung jurang, semuanya terasa begitu absurd, dan setiap kata pria ini semakin membingungkan pikiranku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang terjadi jika aku memilih untuk melawanmu? Tanyaku, mencoba untuk memahami permainan ini lebih dalam. Pria itu berhenti dan menatapku dengan serius. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu akan melepaskan bayangan itu. Tetapi harga dari pilihanmu akan sangat tinggi. Semua yang telah kau bangun, semua yang kau kenal akan hilang. Hidupmu tidak akan pernah sama, Zaki. Aku terdiam. Apa yang dia katakan benar-benar mengganggu. Tidak ada pilihan yang mudah. Setiap langkah yang kuambil akan membawa konsekuensinya sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam bayanganku terus-menerus, kataku akhirnya meskipun suara dalam hatiku seakan meragukan pilihanku. Aku harus memilih untuk menghadapinya. Pria itu mengangguk perlahan. Jika itu pilihanmu, Zaki, maka kamu harus siap menghadapi akhir dari semuanya. Takdir ini tidak bisa diubah tanpa adanya pengorbanan. Bayangan itu akan pergi, tetapi akan ada kekosongan yang harus kamu isi. Apa yang akan kau lakukan setelahnya? Aku menggenggam medali itu lebih erat. Aku akan mencari jalan untuk mengisi kekosongan itu. Aku akan memilih jalan yang baru meskipun aku tahu itu akan sangat sulit. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Bayangan yang selama ini mengikutiku mulai bergerak, mengelilingiku dengan kecepatan yang luar biasa. Namun kali ini aku tidak merasa takut. Aku sudah siap untuk menghadapinya. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, dan pria itu menghilang bersama dengan bayangannya. Gua itu menjadi sunyi, dan aku merasa ada perubahan yang besar dalam diriku. Sesuatu yang mengikatku pada takdir ini akhirnya terlepas. Langkahku terasa berat saat meninggalkan gua itu. Bayangan yang selama ini mengikutiku akhirnya hilang, dan aku merasa dunia ini tampak berbeda. Lebih terang, lebih luas, dan penuh kemungkinan baru. Aku berjalan dengan kaki yang mantap, tetapi di dalam hatiku, perasaan tak terlukiskan mulai tumbuh. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir yang harus kupilih. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, dan aku siap untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Namun, saat aku melangkah lebih jauh, segala sesuatunya mulai berubah. Udara sekitar tiba-tiba terasa lebih berat dan pandanganku menjadi kabur, seolah dunia yang tadinya jelas mulai terkabut oleh kabut tebal. Langkahku terasa terhuyung-huyung dan tubuhku mulai lelah. Semua yang pernah kulihat dan alami, semua perasaan, semua kejadian terasa seperti bayangan yang mudar. Suatu perasaan tidak nyaman merayapi diriku. Aku mencoba untuk memegang kendali, namun tubuhku terasa semakin lemah. Aku terjatuh dan dunia gelap. Panas yang terasa di kulitku membuatku terbangun perlahan. Pikiranku masih kabur, namun rasa sakit di kepalaku menyadarkanku bahwa aku berada di suatu tempat yang asing. Tubuhku terasa kaku, seakan-akan aku baru saja terbangun dari tidur yang panjang. Aku membuka mata dan pertama yang kulihat adalah lampu-lampu terang yang menggantung di atasku. Aku berusaha untuk duduk, namun tangan dan kaki terasa sangat lemah. Suasana sekitarku begitu sunyi, hanya terdengar desisan mesin dan suara langkah kaki yang sesekali mengganggu keheningan. Kemudian, aku melihat seseorang di dekatku, seorang pria dengan pakaian medis tampak bingung melihatku yang mulai sadar. Zaki? Suara pria itu terdengar begitu familiar, namun aku tidak bisa mengingat siapa dia. Kamu akhirnya terbangun. Kamu sudah koma selama 40 hari. 40 hari? Waktu yang terasa begitu panjang dan begitu singkat, semuanya campur aduk dalam pikiranku. Aku mencoba untuk mengingat, mencoba untuk memahami apa yang terjadi, namun semuanya terasa begitu kabur, seperti mimpi yang tak bisa kujelaskan. Kecelakaan, motor, pria itu melanjutkan. Kamu kecelakaan saat menuju kantor. Kamu masuk ke ruang ICU setelah jatuh pingsan dan akhirnya koma. Kami khawatir kamu tidak akan bisa bangun. Aku merasa kebingunganku semakin dalam. Kecelakaan motor? Itu semua terasa seperti sebuah kenangan yang jauh, sesuatu yang tak kuingat dengan jelas. Aku menggenggam tangan pria itu mencoba untuk berbicara, namun kata-kata terasa tersekat di tenggorokan. Tenang, kamu akan baik-baik saja, pria itu berkata dengan lembut. Semua ini hanya mimpi, Zaki. Tidak ada bayangan, tidak ada takdir yang harus kamu pilih.
Itu semua hanya halusinasi dari koma. Halusinasi. Jadi semua yang terjadi dalam hidupku, semua petualangan yang kujalani, semuanya hanya bagian dari dunia khayalanku. Aku mencoba untuk berpikir lebih jernih, mencoba untuk mengingat semua yang terjadi, tetapi itu semua terasa begitu jauh, seperti sebuah dunia yang tak pernah ada. Pria itu membantu aku duduk, dan aku bisa melihat sekeliling. Aku berada di ruang ICU, dikelilingi oleh mesin-mesin medis dan lampu-lampu yang terang. Keheningan di sekitarku begitu kontras dengan keramaian dunia yang pernah aku kenal. Semua yang aku jalani, semua yang aku pikirkan, ternyata hanyalah bagian dari mimpi yang terperangkap dalam dunia koma ini. Aku terdiam mencoba menerima kenyataan yang sangat sulit untuk kupercaya. Apa artinya semua yang kujalani? Apakah itu sebuah perjalanan yang tercipta dalam pikiranku saat tubuhku terlelap? Pria itu tersenyum pelan. Kamu masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih, Zaki. Tetapi yang terpenting, kamu sudah kembali. Aku hanya bisa menatap kosong, mencoba untuk memproses semuanya. Selama 40 hari ini, aku telah menghabiskan waktu dalam dunia yang terasa sangat nyata. Namun kini dunia itu menghilang, meninggalkan aku dengan kenyataan yang jauh lebih sederhana dan lebih mengerikan. Semua yang terjadi hanyalah bagian dari mimpi yang harus kuhadapi, dan kenyataan yang sesungguhnya mungkin jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Aku menghela napas panjang, mencoba untuk menerima bahwa aku terjebak dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti, aku harus menghadapi kenyataan hidupku yang baru, sebuah kenyataan yang tak bisa lagi kuhindari. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.